الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yatadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hammahu wa ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghiyah wa qala aidan innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu sidang jemaah kajian subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah berkat izin Allah, berkat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak kembali dikumpulkan dalam sebuah majlis ilmu, yaitu kajian subuh jemaah Masjid Nurul Musallin. Banyak diberikan ya Allah awak pagi kau nikmat mak. Yang salah satunya itu pertama adalah nikmat kesehatan. Kan tak ada yang sakit dalam kepagi gerah. Tak ada yang sakit lah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan. Karena ada kesempatan lah awak bisa datang komai. Mana yang banyak kojo segala macam pakau baru-baru di rumah tak bisa datang pagi gerah. Karena ada kesempatan lah Allah mempertemukan kita. Yang berkatakan tadi, tak jadul lambu gini kok mak. Tak pun ada telefon je pengurus tu. Bila saja pengurus tadi sudah semayang. Lama tengok mana buya. Kau nak datang buya dah. Kamu bertanya ke Bang Aril siapa buya? Ustaz Asnadi. Mungkin beliau sedang berhalangan. Jadi maklum aja daripada kosong bekok kan. Kecewa lah amak biar wa isi aja pagi kau. Kemudian salam besertakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik Bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang akan kita perbincangkan insyaallah menjelang masuknya waktu syuruk nanti atau masuk waktu salat isyraq, kita akan melanjutkan kajian awak pada pertemuan yang terakhir dulu, yaitu tentang bagaimana jalan-jalan untuk mendapatkan kehidupan, kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Kalau buat tanya pun dah pasti tak ada yang terkonang lah kan. Akan ada yang terkonang lah. Sedangkan yang potang aja kok ada wirid kan aja kan terkonang jawab. Jadi itu kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, awak dulu pertemuan terakhir sudah menyelesaikan langkah yang pertama, yaitu langkah pertama potang kita harus membersihkan diri awak dulu mah. Dibersihkan hati, disucikan hati awak itu dengan memperbaiki yang namanya hablum minallah, bertobat awak kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita kemarin sudah membahas memperbaiki hablum minannas. Awak berosyong dulu hati awak tu dari loda-lodanya, dari hijab-hijab kotorannya. Baru nanti kita masuki langkah yang kedua, itu yang namanya aksi. Itu aksi. Aksi itu bisa kita katakan sebagai melaksanakan amal-amal ibadah.
Itu namanya aksi. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan, mulai masuk pembahasan inti. Awak yang pertama mak pak, setelah membersihkan wadah, lah bersih hati awak, baru kita melakukan aksi atau tindakan. Tindakan yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menentukan arah tujuan hidup awak. Untuk menentukan arah tujuan hidup. Contoh awak ambilkan umpama mak, misal awak akan membuka kebun. Apa kaki buatan boleh tanah somak, tak nampak ujung pangke tanah tu. Pasti yang awak lakukan dulu membuka jalan kan. Awak cari jalan dulu. Beko bagabu je mas somak tu kau masuk dalam duga kau. Pasti dibuka jalan tu. Ditobe, dibrosyong, dibentuk jalannya perkara macam ke mana kan tujuan. Nak ke paling ujung belakang, nak ke samping, nak ke kiri, nak ke kanan, itu nama membuka jalan. Dalam ibadah pun begitu. Kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan hidup awak. Apakah ibadah awak untuk kehidupan dunia saja, ataukah ibadah kita ini untuk kehidupan akhirat? Itu harus awak tentukan dulu mak. Karena ada orang yang beribadah untuk dunia aja, ada orang beribadah untuk akhirat. Jadi itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Apa nak juga bahas, ustaz-ustaz pun lah banyak yang membahas. Kalau awak hanya kata Rasulullah, "Mengkanatil akhiratu hammahu," kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup awak, ja'alallahu lahu ghinahu fi qalbi, maka Allah meletakkan kekayaan di dalam hati awak. Wa jama'a lahu syamlahu, Allah kumpulkan urusan awak, dipermudah oleh Allah Ta'ala, disatukan, diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa atatsud dunya wa hiya raghimah, kemudian Allah meletakkan kekayaan dunia itu yang mencari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak mengejar akhirat model itu. Tapi kalau mengejar dunia, wa man kanatid dunya hamlahu, kalau kalian menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kalian, kata Rasulullah, ja'alallahu lahu faqrahu baina ainaini, maka Allah itu meletakkan kefakiran depan mata awak, kata Rasulullah. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah itu mencerai-beraikan urusannya. Dibuat payah sukar je Allah urusan awak dapat mak. Makanya condo awak kadang berurusan kalau awak hanya mengejar kehidupan dunia. Walam yatihi minad dunya, dan yang lebih parahnya kasan kata Rasulullah, walam yatihi minad dunya, kalian mengejar dunia itu, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan mendapatkan dunia itu. Walaupun ni awak mengejar dunia, taklah awak mendapatkan dunia tu. Illa ma qaddara lahu, kecuali apa yang ditakdirkan untuk kalian. Wabi aja contoh kita Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Awak misal menggali, ada yang menggali kau dalam kau? Ada yang gali? Kalau gali pulang lalu Selasa mah. Awak misal menggali, sehari badontang bona awak menggali Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT. Canda apapun bona awak akan menarik pelanggan sampai pelanggan orang awak cilok kai. Nya do penggali kau awak cakap mencilok pelanggan orang. Pernah terjadi pas awak rumah. Orang gali lado. Ada dokek kan? Amak-amak kau lah sudah ijab kabul akadnya sama penggali lado yang suang kau. Isi A lah sudah akadnya. Lah bambungku ya curu makan membayu je mak kau dek. Apa gali lado yang sampion kau? Salamu amak runda adon dah basuago. Untuk aja kan kadang gali lado kan berapa sekilo lado gini mak? 60 sampai 1 gigi. Semanja salamu ikon ndak menggawak-gawak sianu kau yang sampion kau. Awak bilang pamo,
Sudah akad yang penggali lado suang ko umpama dijual 70.000 kan. Lah sudah akad dola nak boleh lah dibungpi nak dibayi. Penggali lado yang samping ko dibuat 3 gawang aja 65 sekilo, 65 sekilonya. Yang nama amak belanja tu tahu orang telingo. Yang kan bezo mibu le. Bezo sibu pindaru. Pindah jadi padahal akad udah selesai. Nak membayu aja le. Anon tu murah yang sampion ke baba. Dionya mak. Pindah aja mak ko. Itu nama mencilok penggali. Nak uli orang. Babanta jadi mak kapolsek pa ya. Jadi hati-hati bu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu canda apapun awak mengajar kehidupan dunia ibu rahmati Allah. Wa yati minad dunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yati minad dunya, dunia itu tidak akan mendatangi kalian. Itu Rasul menjabidu makpa. Dunia itu tidak akan dikojau kalian illa ma qadar lahu, kecuali apa yang telah ditakdirkan untuk kalian. Makanya yang kan tentukan dulu tujuan ini awak kau bi apa, untuk kehidupan dunia sajakah atau untuk kehidupan akhirat. Jadi awak tentukan dulu mak. Kalau mau tanya kini amak hidup itu untuk dunia apa akhirat? Memang untuk dunia akhirat, cuman jalan aku cakap bezo. Itu jadi permasalahan. Nya zaman kini mak, sampaikan aja terjadi perselisihan, kezaliman terhadap Palestina. Itu kalau awak menengok dari handphone di TV aja yang awak osokan dibuati aja nya mak. Dibuati awak nengok saudara awak di mode itu kan. Tapi ibu rahmati Allah, apa yang terjadi hari ini itu sudah ditentukan, dikatakan oleh Allah dan Rasulnya 14 abad yang lalu. Yang terjadi gini kok, lah ada dalam Al-Quran sudah. Dalam hadis Rasulullah pun ada. Yaman, sebanyak ko negara Arab, Yaman yang membantu Palestina pun sudah dikatakan oleh Rasulullah dulu. Wasabi Rasul mak, Yaman ko akan menjadi golongan yang terbaik pada akhir zaman. Arab Saudi tidak mau membantu Palestina pun nanti. Kenapa? Karena zaman kini ko ibu rahmati Allah, itu yang dikatakan Rasulullah ciri-ciri lah nampak Yahudi tidak takut ke Islam. Dicabai je Allah dayatinya rasa takut. Orang Islam tidak peduli ke agama oleh karena mereka sibuk akan dunia. Itu yang nampak kini. Tadi malam buat tengok ada berita Perdana Menteri Israel tolok macam negara-negara Arab dan itulah saking banyak Israel ketiknya mak. Pendatang ke Palestina diusir dari Jerman datang ke Palestina. Itu tamu yang tak tahu diuntung. Itu dia tamu yang tak tahu diuntung. Di Saudi negara-negara Islam, kalau kalian nak aman ni Israel untuk ajalannya. Tolong mau itu. Tolong saking gawat. Japonnya induk angkang belakang godang. Itu induk angkang belakang godang. Negara Islam takwi Jepun kan itu tadi kerjasama kau tadi takwi bekok putih. Lapal jawab sodornya. Ongkolikong mau ditur. Jadi ini yang terjadi zaman sekarang. Pada ibu-ibu rahmati Allah, terjadi apa yang terjadi yang awak nampak kini kau merupakan tanda-tanda akhir zaman. Tapi japa awak susah untuk waltanzun nafsum maqaddamat seliwat, karena akhir zaman lainnya itu manusia terlalu cinta terhadap dunia. Tekankan aja. Awak nontu jawab kini, kiamat lah dok, naang. Nontu jawabnya. Tapi awak tidak bisa waltanzun nafsum maqaddamat seliwat, menentukan jalan hidup awak menuju akhirat kau tadi. Jika awak terlalu cinta akan dunia. Contoh kecilnya aja, nak semayang, masuk ke tuazan mereka, awak kan semayang, cuma lalai je jadi, dia apa? Dia bakojo. Semayang untuk dunia akhirat, bakojo,
Untuk dunia. Tapi ya apa? Itulah awak semayang, waktu semayang lah masuk. Tapi ndak sempat jawab pe masoji le. Ji apa? Ji bakojo. Untuk akhir zaman nanya. Oh ibu jo nak Palestina ro. Tapi ibu merahmati Allah SWT, ibu sampaikan sabono yang harus awak khawatirkan awak ibu kan bukan saudara awak di Palestina, tapi awak surang. Para mujahid di Palestina, para syuhada di Palestina maklah dapik jalan masuk surga Tengoklah lah banyak berita kan jenazah syuhada itu harum. Awud. Tak pakai mandi dulu kalau syuhada. Karena darah mereka itu bersih. Awun. Senyum matia. Mereka sudah mendapatkan jalan masuk syurga melalui syuhada kesyahidan mereka. Awak ibu nengoknya, ibu awak nengok orang ke masuk surga, tapi awak ndak awak jalan masuk surga doh mak. Kan itu doh. Pandai awak ibu dohnya. Tapi kalau ibu kita melihat saudara awak, tengok dia awak kolu, mau dia apa? Jadi maksud ambo tu boleh kita perhatikan kepada mereka, tapi jadikan motivasi awak untuk menjadi lebih elok. Itu maksud itu. Yang memberi semangat itu mak ndak awak ke orang tua, tapi mereka yang membangkitkan semangat orang-orang Islam. Nah, awak memberi orang tu semangat dah, tapi karena mereka itulah yang memberikan semangat kepada awak. Jadi maka dibaikan ya Allah saudaraku mak, sebono iku banyak manfaatnya. Salah satunya tadi bangkitlah umat-umat Islam yang lolok-lolok dulu jago beliau. Seluruh dunia, negara-negara di dunia menggemakan membela Palestina. Jadi itu tantangan akhir zaman itu mak. Awak kau manusia terlalu cinta akan kehidupan dunia. Kadang subuh ndak jago doh. Ya apa lo mak lolo. Kadang subuh ndak apa wirid doh. Ya apa nak nyambung lolo. Doh nggak sampai dulu biarlah. Sengaja saya sangit kete. Jadi itu makanya ibu, buat tentukan jalan ini awak kau dulu. Karena ini penting. Kita harus tentukan tempuh jalan menuju akhirat itu. Contoh tadi itu misal awak menggali, masuk waktu azan tinggalkan yang awak gali kau tadi. Tak ada pelanggan umpama banyak awak mopi umpama tuwi Allah Taala dulu. Kadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya kejar akhirat, maka dunia akan mendatangi awak. Kalau awak tengok di Arab kan mak toko-toko tu, mbok pun tak mbok nakin dah. Cuma nak dia video aja nya. Masuk waktu azan tinggal aja orang tu toko nya. Wallahu alam lah kalau Arab Saudi ini kan. Kalau dulu tinggal aja nya tak pakai tutup ke orang. Kenapa percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apapun lah permasalahan hidup awak, baik dalam kehidupan dunia kau, payah misalnya hidup awak, buka jalan awak mengejar akhirat terlebih dahulu. Karena Rasulullah itu tadi, maka dunia wa atatskhud dunya wa hiya raghimah. Dunia itu sendiri yang akan mendatangi kalian seperti magnet yang menarik sebuah besi. Itu pertama, kita tentukan terlebih dahulu jalan awak dalam mengejar kehidupan dunia dan akhirat. Bapak yang dirahmati Allah SWT, lah sudah awak membuka jalan, lah berosyo jalan tadi awak, lah sudah awak boli tanah kau tadi, lah awak palapang kau bunawak kau tadi, lah nampak dari muka ke belakang kiri ke kanan, tapi banyak jusoma mulailah kita itu nanti menanamkan niat awak dalam beribadah. Itu yang kedua. Sudah awak tentukan tadi jalan awak kau, saya ingin mengejar kehidupan akhirat. Wak tanam lo ni awak le mak. Kan ni kau jom pangkanya tadi, walaupun jalannya awak tentukan, lah togak awak dokek jalan mengejar kehidupan akhirat kau tadi, niat kau yang perlu leh. Kalau ndak ada niat kau nak kan awak tempuh jalan kau tadi roh, togak aja awak di pangkal jalannya.
Mulai tanamkan niat melangkah untuk mengejar kehidupan akhirat kau tadi. Karena ini yang pertama dalam beribadah itu niat. Silakan wak tengok ibadah apapun, solat, puasa, zakat, segala macam. Itu yang pertama yang harus kita tentukan itu, rukun yang pertama itu niat. Tidak ada yang lain dah. Rukun pertama itu adalah niat. Karena ini yang menjadi pangkalnya tadi. Bisa jadi kalau ni awak mak ingin mengejar kehidupan akhirat, dan awak komen pewirid, kajian subuh, solat subuh. Tapi kalau niat awak salah, kau takkan bisa roh. Subuh iko amak pewirid kau apa ni amak? Pewirid kini kau, jadi nak nengok Buya Husnadi. Kalau memang menuntut ilmunya, alhamdulillah. Dia nak menengok Buya Husnadi, gila nak datang atuk dulu kan. Ambo tadi mak mau sampaikan aja ke kuasa Allah Ta'ala, wallahu alam bisawab. Ambo tadi jagolah sudah ngazan jam 1, jam 4:05 ambo terjago. Tanya kan Nurul tu anda amat percaya lah sudah ngazan. Cecopek aja bau duduk segala macam, pasang baju. Kalau perkiraan ambor orang kan solat leh, semayang uang dulu leh. Tak tahu aja ya, kalau dalam logika awak takkan tahu aja sih kau leh mak. Kalau mungkin amak berfikir jauh sopang boleh, akan tahu aja dah sudah orang semayang leh. Kan Nurul lambung buat Nurul kah abang kau sopang abang dil. Lah sudah semayang kau leh bang. Kalau logika awak mau dia itu, tak kena mau ambil kamera, mau tiang semayang transit leh. Tapi tanya apa kau iya jo tiang buruk kami. Kau iya jo tiang buruk kami Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kau dulu Nurul ndainya kau dulu ndak dan. Ala nak bangkit dan komen tadi mak mana bang kesopangnya? Yo kesopang bang. Tu Allah taala ngerang lu mak. Sampai lambo kami alhamdulillah rakaat pertama lah sudah. Tapi justru rakaat. Sudah semayang yang tadi itu yang tidak ada ustaz orang. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Awak kalau kan masbuk amat, awak menuhi ang rokek leh. Kalau sitan ambo semayang, pe ambo rakaat 2 rakaat, kan masbuk aboro. Tapi tanya apa lah nontu kan masbuk. Ko ye jombo kome ko. Nyo kadang subuh ko nengok muka amak ko hilang masalah di ambo sore. Jadi itu ibu rahmati Allah, awak tentukan yang awak do dalam beribadah. Awak kadang dari rumah berjalan kaki ko mai kolam-kolam balonca-lonca subuh ko. Tapi kalau ni awak ko ndak luwi loda rapenya mak. Loda kaki, loda telokong, matong ngantuk, ponek badan segala macam itu dia awak dapatnya. Kamu tu di rumah je le selolok. Tapi kalau niat kita lurus, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Melangkahkan kaki bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Melangkah sengaja aku pekama soyikan Allah, tap satu langkah, satu kebaikan dihilangkan, satu kebusukan oleh Allah. Itu untung awak dapat tu. Karena dia tapi tadi niat kita karena Allah lillahi ta'ala. Bapa banyak langkah mak misalnya rumah kamu soji sebanyak tu dia dapat pahala pagi ko. Tak ada dia awak pergi kamu soji ko dapat. Copek datang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan yang namanya solat sunat tahiyatul masjid. Itulah dapat lo pahala. Tapi kalau copek biar kalau amak-amak biasa copek jago tahajud. Kalau saran nambo, kalau copek wak jago pak, mak laksanakan yang namanya solat sunnah wudu. Solat sunnah wudu kok memang Rasulullah SAW ada menyampaikan dan secara ucapan, tapi hal ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Datang Rasul kepada Bilal. Wadam mendongau suara terompawang, suara terompa dong aja Rasul mak. Bayangkanlah Bilal lu terompa jo masuk ke dalam serugo. Awak boleh terompa ancak-ancak kadang batumi segala macam, tak pernah ada ngeserugo dong. Bilal
suara sendalnya saja terdengar oleh Rasulullah di dalam surganya. Makanya bila apa mana amal ibadah istimewa andong aja sodrom pawalam serupanya Rasulullah. Tak ada Rasulullah, tetapi setiap melaksanakan wudhu saya melaksanakan solat sunnah 2 rakaat. Jadi itu boleh kita laksanakan namanya solat sunnah wudhu. Jadi itu tadi ibu rahmati Allah, luruskan nyawa terlebih dahulu. Itu apa nyawa? Itu beribadah atau karena untuk orang lain. Makanya Rasul itu mengatakan, kau ulang-ulang kajinya mak. Innamal a'malu binniyat kata Rasulullah, wa innamal likulli man nawah. Setiap amal ibadah itu tergantung kepada niat kalian. Dan semua amal ibadah itu dibalas berdasarkan apa yang kalian niatkan. Ini Rasul yang mengatakan. Makanya ulama itu menjadikan dasar hukum ini sebagai salah satu yang namanya penopang hidup awak, penentu jalan awak dari hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah. Makanya ibu yang dirahmati Allah, awak kadang beribadah kau mau cakap supaya dipuja-puji oleh orang lain. Ini yang salah, supaya dipuja-puji oleh orang lain. Salah satu yang bisa merusak niat awak ikutnya mak, karena yang namanya penyakit ria. Ini yang susah, karena yang namanya penyakit ria. Lah banyak awak pun lah paham, awak pun lah mengerti. Kalau ria kau pak mak bukan sesuatu hal yang bisa ditengok jemaah. Contoh, awak punya kawan, kalau lari ya kau bisa ditengok pakai mata kepala suang, perbuatannya kau bisa awak menegur kawan. Jen mau ditunda elok dong. Tapi masalah riya kau yang tonton doa awak dengan Allah Taala, itu yang payah. Dalam terletak hati, itu yang pertama kita bersihkan hati terlebih dahulu. Karena riya kau dalam hati letak. Jadi awak yang menentukan tujuan ibadah awak kau tadi apa? Ni awak beribadah kau tadi apa? Ni awak berkojo tadi apa? Kau ditentukan. Canda apapun awak pun ibadah, solat tahajud pun amat 8 rakaat, solat witir pun 3 rakaat, tambah solat sunnah taubat 2 rakaat, laksanakan solat sunnah hajat segala macamnya. Tapi kalau ni awak mak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang lain ingin dipuja-puji orang lain, tak kan ada guna. Percayalah. Jago mak misalnya 3 malam tadi. Sudah laksanakan solat sunnah wudu, buat solat sunnah tahajud, dibuat witir, dibuat taubat, dibuat hajat pakai macam solat sunnah lah. Tapi ni awak misal beko dan nan citong kakawan nanya Bila awak kamu sojik subuh ko tadi. Sudahlah laksanakan solat tahiyatul masjid, laksanakan solat sunnah rawatib qabliyah, laksanakan solat subuh. Bila awak kajian subuh kompamu. Tiba beko di jalan madok pulang bosu yo kawan ai. Ko tiang kan nintai ko nya. Awak citonglah ke kawan sodo ibadah awak. Dan tadi jago dan kau malam jam apa? Jam 3. Dan ambil solat sunat tahajud sodo dan ambil banyak rakaat dan ambil wak. Ngantuk dan sebenarnya kau. Cuman wak dan bagak-bagang jope masjid mengajar subuh. Copek dan pe masjid tadi nak ambil rawatib segala macam. Tiba di masjid wirid. Lo kami kau. Sebenarnya jemaah ada dah ketiknya. Ibu-ibu boleh dihitung jemaah laki-laki wampiknya. Contoh ke bang? Contoh. Ada banyak jemaah awak ke mak sampai dilu. Ketik jemaah sebenarnya kau. Sebenarnya kalau nengok jemaah malik dan sebenarnya cuman karena Allah wak dan bertahan dia dan di masjid tu. Banyak kawan kiri kanan lah monggo-monggo je mengantuk kau. Wadan lolang jo mato dan jen aman dong ngawirit. Namanya ngantuk, ambo ambil contoh ko nya mak. Lolok je lah nak apa. Kalau sudah kami jogong ya. Lolok lah, ambo ngeroti lah, ambo menahan ngantuk ko tu subuh dong ngeroti aja ambornya. Lolok lah lo.
Kok kami jagong sudah acara? Hah? Apur? Kita belolang ko ngantuk, apa ya? Kita belolang ko ngantuk dia, apa ya? Itu masalah. Ubek ngantuk tu melolang. Penyakit melolang tu ngantuk. Itu masalah mah. Kalau ngantuk kok hantu menyuang gay. Ada yang beda. Anak apa yang ngantuk lalu. Kok sudah cara kami jagong kok. Jadi banyak kawan yang ngantuk dan nengok wirid dan tawinya kau. Kini ngantuk mata dan sebenarnya kau. Cuma dan citung juga kau kini kau je kau kawan dan. Itu contoh tadi tu. Jadi kalau ikutnya awak ibu menghormati Allah, mulai jam 3 tadi sampai melaksanakan syuruk sampai pulang, itu terhitung ibadah semua no. Terhitung ibadah. Contoh kuntung malangka je beribadah. Sampai pulang ibadah awak banyak pahala sebenarnya, tapi kerana ni awak ko salah untuk mencitung kepada orang lain, maka ibadahnya tidak ada maknanya. Ini hati-hati. Kan itu yang buat tanya kata tadi. Innamal a'malu binniyat. Kalau dari contoh awak bani ibadah kan untuk menciptakan keuang. Tapi kalau misalnya awak kau beribadah satu untuk menarik uang pemasojik umpama. Awak dan kau nonton je kau. Kosan kalau awak pemasojik tu lomak tonang hati awak Banyak pahala sebenarnya pemasojik tu kau. Tapi ni awak untuk menariknya, memotivasinya tu tidak ada masalah. Makanya berkatakan ni kau dalam hati tak amat. Awak nonton je Allahnya. Semayang misal kami jadi tukang azan, tak nonton je amat ni kami azan apa kan? Imam mambo misal lah, je nonton ni hati imam tu apa. Jadi itu niat itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niat awak untuk memotivasi orang lain, tu malah mendapatkan pahala. Ikutin dah agama Islam kau. Kalau niat awak hanya untuk menceritakan amal ibadah, hangus ibadah. Tapi kalau niat awak ingin memotivasi orang lain, secara sifat lahiriah itu sama, mencitung ibadah awak ke orang, tapi yang berbeza tadi niat hati. Awak mencitung ke orang karena niat ingin pamer, ibadah hangus. Awak mencitung ke orang juga, tapi dengan niat memotivasi, justru pahala awak bertambah. Makanya niat kau susah, payah, nyelotaknya dalam hati tan. Kadang ada awak dari rumah memang ni awak beribadah, tapi tiba siko beko bubah je ni awak gile. Dan yang itu susah. Makanya mengatakan langkah pertama tentukan jalan, perbaiki niat kita terlebih dahulu. Memang payah mak. Ambo pun kodok mode itu kadang awak mulai berinfak sedekah. Ikhlas mulanya. Tapi sudah tu bagi ajati kau kale. Itu setan mengganggu. Jadi perbanyak beristighfar. Makanya itu yang pertama, kita luruskan niat awak terlebih dahulu. Niat awak beribadah tu untuk apa? Apakah karena Allah lillahi ta'ala kah? Ataukah hanya untuk mendapatkan puja-pujian dari umat manusia? Itu yang pertama. Pertama, tentukan jalan hidup awak, tujuan hidup awak untuk mengejar kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, luruskan niat kita dalam beramal ibadah. Sampai psikolog ada yang nak bertanya, berikan kesempatan bertanya. Karena beko kalau ambo suang yang bercitonya tinggal ambo yang melolang ni kok leh. Yang lain lah tapi icong je doang. Kalau ada ragukan silakan bertanya mak. Waktu syuruk insya-Allah masuk jam 5.58. Allah. 56.58. Kok kalau Sudang kini kok lolok saudara. Kalau kini memang tak ada, cuma kalau sudah wir loma aja lah. Ama-ama yo kami ko yang buison.
Baik, kalau ada tanya waktu baca dia menjelang masuknya waktu syuruk. Baik. Lah sudah awak buka ni awak kata di Bapak Ibu rahmati Allah SWT, baru kita melaksanakan amal-amal ibadah. Salah satu banyak contoh amal ibadah yang harus kita kerjakan itu salah satunya dalam perintah Al-Quran, rajin-rajinlah kita berinfak sodako pada akhir zaman ini. Rajin-rajin awak mengeluarkan infak sodako. Karena dalam Al-Quran pun dijelaskan, Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Perintah Allah Ta'ala rumah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa awwala auladukum. Janganlah harta kalian, janganlah anak-anak kalian an zikrillah, membuat kalian itu lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Taala Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kalian itu kata Allah, ladang teguran, lalai ayat, lalai suratnya, lalai yang mengingatkan kalian, kemudian kalian melakukan perbuatan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian khasirun, itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Itu. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Itu namanya orang-orang merugi. Makanya perintah Allah Ta'ala itu, jangan kalian lalai jaharoto. Disambung oleh Allah perintahnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan harta kalian kata Allah Subhanahu wa taala, ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut itu datang menjemput kalian. Sebelum kalian mati kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau awak malih berinfak Pak, lalu Allah memerintahkan wa anfiqum mimma razaqnakum. Berinfak kata Allah sebelum mati, malih awak berinfak. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Uang yang mati ko tadi yang sogan berinfak nak minta di dunia. Menyosanya. Nya perintah itu jelas untuk berinfak sedekah anak di dunia oleh mak. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Mangkawat dan akan bersedekah ya Allah dan masuk dan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu kalau perintah infak itu jelas banyak dalam Al-Quran. Allah tu jelas menegur awak. Tapi itu tadi, lajaling ya Allah, kalian itu jangan lalai haroto. Infakkan harta kalian sebelum mati. Karena orang yang malas berinfak matinya akan menyesal, meminta dihidupkan kembali ke dunia agar berinfak sedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kata Allah, kalaulah kalian mati, tidak akan ada kesempatan untuk hidup kembali. Itu kalau awaklah mati Pak Mak, tidak akan ada kesempatan untuk hidup kembali. Itu tantangan yang kedua bagi awak dalam kehidupan dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Awak nonton hidup sodokan mati konya. Semuanya akan merasakan mati, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut atau malaikat Israel saja akan merasakan yang namanya kematian. Jadi benar mati Allah, ingat aja rumusnya, harta kita ini hanyalah titipan. Harta ini hanyalah titipan. Kita mau ulang kembali supaya memotivasi. Harta kita adalah titipan. Harta kita milik Allah Subhanahu wa taala. Titipan Allah, summa latus'alunna yawma izin anin na'im.
akan kita pertanggungjawabkan. Sodo yang awak pakai kini kau mak, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Cuma yang awak pertanggungjawabkan tak punya awak loh, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya semalatus alunna yawma izin anin naim. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu mak iso banyak roto. Salah satunya mungkin awak lah banyak pernah membaca ceritanya, pernahlah mendengar dari ulama. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Abdurrahman bin Auf kau banyak piti, kayu. Jadi pela Abdurrahman bin Auf ke pasau, apa yang diboli ya Abdurrahman bin Auf? Memboli barang-barang yang lah busuk. Memboli tomat busuk, lado busuk, wortel busuk. Pokok sodo yang dielok di pasau lah diboli kalau awak memboli macam tu tu. Ana murah. Abdurrahman bin Auf boli sodo yang busuk-busuk dia. Padahal dia apa haroto pun tak nontu ke mana kan dia dong ni le. Yang elok labi borong pun yang busuk pun kan diborong je le. Dia pemikiran Abdurrahman bin Auf komo diko. Kalau abi haroto dan bekong jatuh miskin dan takkan banyak yang dipertanggungjawabkan le. Copek dia masuk serugo. Karena Rasul Nabi Muhammad itu mak, saya melihat kata Rasulullah di depan pintu syurga itu orang-orang yang kurang mampu itu berdiri. Kemudian di belakang mereka ada orang-orang kaya. Ini apa? Kalau semakin kaya awak mak pak, lah mau dihisap Semakin kaya awak, lah mau dihisap Cuma jalan minta musikin lah enggak. Untuk musikin lah payah lo kok. Jadi Abdurrahman bin Auf itu diboli sodo barang busuk, anggur busuk diboli Abdurrahman bin Auf. Umpama beko diboli 1 kilo 50.000 umpama. Lebih haroto dan Abdurrahman bin Auf bangga, borong sodo emak sampai pulang. Tiba di rumah, besoknya datang orang-orang dari negeri Yaman. Datang orang dari negeri Yaman mencari Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdurrahman bin Auf, yo, kami dari negeri Yaman. Tuh, ajo kami sedang sakit. Pemimpin kami sakit ini uang tu. Tuh, diubi aja tabib. Tabib itu dokter. Atau yang kini bisa awak katakan uang-uang obat-obat tradisional segala macam lah. Tabib. Tuh, tabib itu mengatakan ube ajo kami kok hanya bisa diobati dengan anggur busuk. Tuh, uang borong sudah anggur di paso payah kami mancenya. Itu bahasa Arab rumah, cuma nak bahasa dia uang dulu bahasa Arab Kalau kamu samping bahasa Arab pon yang lawak sodo ambo pun nak pandai Itu bahasa Ocu pandainya. Uang borong sudah anggur busuk dari Abdurrahman bin Auf. Payah kami mencoba untuk ajo kami le. Tuh, kami borong sodo anggur uang tu dengan harga 10 kali lipat. Boleh 50.000 hanya 1 kilo. Diboli lo dengan harga 10 kali lipat. Berapa rumah? 5.000 1 kilo. Itu pon yang Abdurrahman bin Auf lo. Jadi nak musikinnya. Cuma tambah kayu jadinya Abdurrahman bin Auf lo. Ibu-ibu rahmati Allah, itu rumus pertama. Awak kok kalau rajin nak berinfak sodako, konang harta adalah titipan. Harta pasti kita pertanggungjawabkan. Semakin banyak haroto awak pasti akan semakin lama kita dihisap. Itu yang pertama, rumus pertama supaya rajin berinfak sodako. Rumus yang kedua dari kisah Abdurrahman bin Auf. Cando apapun awak ma bin haroto awak bapak ibu asal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, misal awak piti 1 juta, wa infak sodako kan 1 juta kok yang awak infak sodako kan lillahi ta'ala kok lah masuk ke dalam buku rekening akhirat labi 1 juta kok secara lahiriah labi. Abdurrahman bin Auf tadi 50.000 bapak banyak boleh kilo labi haroto pindah masuk rekening akhirat. Kemudian Allah Ta'ala balas langsung di kehidupan dunia. Tidak piti awak tadi masuk ke rumah. Kalau awak nawa bank di dunia misalkan, masuk piti ke bank. Nawa 10 juta. Awak tarik 1 juta. Bakuang tak dalam bank.
Nah, 10 juta dalam rekening, kau tarik 1 juta. Dalam rekening lu berkurang atau enggak? Berkurang. Tapi kalau kau nak kurang dah, masuk 1 juta, masuk rekening akhirat, dibalas oleh Allah. Canda kisah Abdurrahman bin Auf tadi, yang 1 juta di tabungan akhirat kau tadi tetap piti awak pun kembali dengan lebih banyak dari yang kita infakkan. Itu janji Allah. Wak sudah awak berinfak sedekah 1 juta, lalu pegangan awak untuk kehidupan akhirat, Allah pun dibalas lagi di kehidupan dunia. Kau janji Allah kau mak. Tapi awak beriman, percaya kepada Allah, percaya ada tu ayat menyampaikan infak sedekah. Janji Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Nontu ya awak banyak. Iman kau mak kepada Allah, kepada kitab kita beriman. Artinya awak percaya dengan Al-Quran kau, kita percaya dari Allah SWT. Ala nontua infak sedekah kau akan dibalas oleh Allah dan paling berlipat ganda. Bagi jawab untuk berinfak sedekah dulu. Berarti menawak diragukan. Kita beriman, percaya kita Al-Quran kau dari Allah kepada Rasulullah. Turun perintah untuk berinfak aja contohnya, tapi masih berat kita untuk berinfak sedekah. Jadi makanya mau sampaikan balik kata tadi ceritanya potong banyak donasi untuk Palestina. Jadi mak kejadian Palestina kini kok ibaratkan membuka lapangan kerja. Kenapa bela lapangan kerjanya? Ada orang misal bangun pabrik di Sopang kok. Itu namanya lapangan kerja. Yang mana-mana anak muda sih kok bisa masuk ke dalam pabrik kok. Kalau pabrik kok umpama punya sianu, suang uang punya koknya. Kalau pikir untung tu aja nya, tapi terbuka lapangan kerja, bisa yang lain bokojo di situ. Condok ini ada HKI di Sungai Dogi itu, punya ambo kawan di Plotowo. Kalau ambo sayangkan ambo tengok kawan-kawan di Plotowo tu bisa masuk kojo di situ. Tapi lo ambo tengok uang lain kojo situ leh. Seharusnya kalau togaknya tompi awak, banyak orang awak masuk situ. Tapi ambo tengok ada 2 orang kawan ambo dari Plotowo bisa kojo di HKI itu. Tapi yang belum tengok uang laying lah, tidak ada pemuda awak bang. Itu nama lapangan kerja di Togang situ juga bisa awak berkojo. Itu lapangan kerja. Sama canda Palestina kini mak, kalau awak nengok mereka ada yang ikan mati syahid, inyo aja kemasuk serugonya, tapi mereka membuka peluang jalan awak menuju serugo. Untuk berdoa awak untuk inyo, jalan menuju surga. Ndak awak boleh jual produk-produk Yahudi tu dalam menuju surga. Dan yang lebih penting kau tadi wak salurkan donasi sumbangan. Awak ndak mungkin awak bisa bawa uang situ orang. Siapa lo kan nimu awak yang lah tua-tua ke mak? Dalih kan uang menimu berapa orang tu. Tapi dan cara lain kita berjihad apa? Wak berikan infak sedekah awak. Tangkan ada forum bela Palestina kuat. Di pasau tu kan orang minta sumbangan tu amak masuk situ 1000 piarnya mak, itulah membantu mereka orang-orang Palestina. Makanya tambah katakan jenawak mali bin fa sedekah oleh mak. Janji Allah itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting tadi, awak mati mak ndak akan membuat harotor. Kita sudah berada di penghujung zaman. Kalau awak masih hidup malas berinfak sedekah, besok dalam kubur itu asabik Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, qulullah dan ya Allah wa dan berinfak sedekah fa as-saddaqa wa akum binas solihin, dan saya akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu kalau mati. Tapi kalau sudah datang hari kiamat kata Rasulullah di penghujung zaman, kalau sudah datang hari kiamat akan datang suatu masa kata Rasulullah di mana pada masa itu tidak akan ada lagi orang yang mau menerima infak sedekah kalian. Jadi besok akan datang masanya Rasulullah wa antobona piti koko orang mak takkan ditimo piti awak ko juang leh. Itu dia masuk. Jadi kalau kini silakan rajin kita harta awak, karena inilah yang akan menjadi investasi terbesar dalam kehidupan
dunia dan di akhirat. Jangan awak sogan-sogan minta sedekah. Biarlah sibuk pia, infak sibuk. Biarlah 2,000, silakan berinfak 2,000. InsyaAllah akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Tapi dengan catatan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin inilah kajian subuh awak. Jadi kita sudah memasuki langkah yang kedua, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, melakukan aksi, memperbanyak amal-amal ibadah. Kita tentukan jalan hidup, tujuan hidup awak untuk akhirat, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, baru kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada. Salah satu yang telah kita bahas itu adalah memperbanyak berinfak sedekah. Dengan ini berakhir pula apa yang akan kita perbincangkan pada subuh hari ini. Semoga yang Lambo sampaikan pada subuh ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menjadi insan yang lebih baik ke depannya, bisa menjadi amal jariah, menjadi ladang amal kebaikan bagi awak. InsyaAllah dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang kurang datangnya dari dia yang menyampaikan. Kok ada selama kajian tadi Bapak Ibu, kata-kata ambo, intermezzo ambo ada yang menyinggung hati ama apa, ambo minta maaf. Kalau subuh ko awak ndak bisa ngaji serius bonaurah, jadi harus tiba intermezzo nya sekete. Jadi kalau ada menyinggung, meminta maaf kepada awak saudaranya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.